Ya, luar biasa. Sekarang kita belajar firman Tuhan sedikit, saudara ya. Yaitu temanya doa penuh otoritas atau penuh kuasa. Bagaimana supaya bisa punya doa kita itu doa yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Ya, saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali karena ada banyak doa keintiman, persekutuan dengan Tuhan, ya, permohonan banyak doa sahabat macam-macam, tapi juga ada doa yang harus dengan kuasa, dengan otoritas untuk kalahkan kuasa si jahat, untuk mengadakan yang tidak ada jadi ada, untuk merubah yang gelap jadi terang dan macam-macam. Itu salah satu yang penting sekali dalam kehidupan kita, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, aku tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Kuasa jahat, ya saudara, itu dilempar ke dunia, menguasai saudara. Dunia di tangan si jahat. Yang namanya kita melayani Tuhan, kita jadi anak Tuhan ada panggilan, diterangi untuk menerangi, diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadi sekali lagi saudara, untuk kita bisa menyelamatkan harus ada doa peperangan dengan kuasa-kuasa si jahat. Harus ada kuasa dalam doa kita, otoritas, sehingga kita bisa kalahkan si jahat, sehingga kita bisa selamatkan jiwa. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 8 juga dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang-orang yang dapat ditelan. Sekali lagi, iblis itu tetap saja saudara, sekalipun sebetulnya sudah dikalahkan, tapi berusaha saudara untuk tetap bisa menipu, untuk bisa juga menjatuhkan, gagalkan anak-anak Tuhan. Seperti singa yang terus jalan keliling cari kesempatan supaya bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita kalahkan. Maka dibutuhkan doa yang menggunakan otoritas Tuhan, doa yang penuh kuasa, kalahkan si jahat. Saudara, dalam kehidupan kita semua seperti itu. Bahkan dalam perjuangan kita, saudara, kita sudah dapat janji daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya, Tuhan sudah jamin. Tetap saja kita berjuang, saudara, untuk mendapatkannya, untuk kalahkannya. Seperti Yosua sudah dapat terima dari Tuhan, ini waktumu, ya Musa sudah mati, tapi ini waktu engkau untuk aku pakai luar biasa, kata Tuhan. Aku akan menyertai engkau, bawa bangsa ini masuk tanah perjanjian, raih tanah perjanjian, rebut tanah perjanjian, dapatkan tanah perjanjian. Sudah dijanjikan Tuhan, sudah disediakan Tuhan, tapi tetap harus ada langkah, harus meraih tanah yang dijanjikan Tuhan, harus meraih semuanya yang sudah disediakan Tuhan, harus ada kuasa untuk menang, harus ada kuasa untuk meraihnya, saudara. Maka saya percaya itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh kita ya karena punya doa yang penuh kuasa, kita akan sungguh-sungguh bisa mendapatkan apa yang sedang kita harapkan, kita perjuangkan, dan semua yang disediakan oleh Tuhan. Ada beberapa macam, saudara, ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, ya, doa yang penuh kuasa seperti ini, gunakan otoritas Tuhan, harus memiliki pikiran yang diperbarui. Saya ulangi sekali lagi, pikiran yang diperbarui. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pikiran yang diperbarui, saudara. Ya, sebelum masuk ya di medan peperangan, doa peperangan, kita memiliki pikiran yang diperbarui dulu. Kenapa? Sebelum kita ikut Tuhan, pikiran kita seringkali itu pikiran yang salah, pikiran yang negatif, pikiran yang tidak benar. Sekarang kita diciptakan jadi baru, dilahirkan baru, keadaan kita baru, status kita baru, pikiran kita harus diperbarui. Kalau pikiran kita belum diperbarui, kita masih mikir lemah, kita masih mikir negatif, kita masih mikir kalah, saudara, maka doamu tidak ada kuasa. Katakan, pikiran kita harus diperbarui dulu.
2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan mentaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita, saudara, yang dulu berpikir secara dunia harus ditawan, harus dikalahkan, saudara, dengan pikiran Kristus yang seperti Kristus, yang seperti firman, berpikir seperti Tuhan berpikir. Ya, berpikir seperti firman Tuhan yang dikatakan. Pikiran kita harus diperbarui. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaruilah oleh pembaruan budimu, akal budimu diperbarui sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Harus diperbarui, saudara, sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan pada Allah, mana yang bisa, itu yang buat kita disempurnakan. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi tergantung kita mikirkan diri kita seperti apa, nanti ya jadinya seperti itu. Kalau kita mikir diri kita itu lemah, kalah, ya kalah terus, saudara. Tapi kalau kita bisa memikir seperti yang dipikirkan Kristus, seperti yang diajarkan firman Tuhan, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pikiran yang benar akan membuat kuasa Tuhan bisa bekerja, akan membuat kita melangkah dengan iman, akan membuat kita menang. Tapi kalau pikiran kita lama masih waktu iso diobati, watak digawa sampai mati lah. Memang mikirnya gitu. Aku memang jahat, ya jahat terus. Pikiran salah. Dulu jahat, sekarang tidak jahat lagi. Betul enggak? Aku memang kalau sudah lihat perempuan klepek-klepek, wah jatuh. Lah mikirnya memang gitu kok. Perhitungannya seperti itu. Ya terus setiap lihat perempuan, ya aku memang kelemahanku di sini, pasti jatuh, saudara. Apalagi juga aku udah ndelok duit, ya wis itu. Lah kalau pikirannya salah, saudara akan terus berpikir salah, akan berkata salah, akan melangkah salah, dan akhirnya dirimu harus berubah pikiran dulu, mindset gitu ya. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Kita diciptakan jadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus berpikir siapa kita sekarang menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan. Apa kata Tuhan tentang diri kita. Tuhan berkata, kamulah biji matanya Tuhan. Betul enggak? Kamu akan jadi terang bagi dunia ini. Kamu akan dipakai oleh Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa. Yang pasti pikiran ini harus diperbarui. Yang salah, yang seperti dunia, yang tidak sama dengan firman harus dirubah dulu. Saudara tahu dalam pikiranmu siapa saudara, posisimu sebagai apa. Saudara pikir siapa setan, siapa roh jahat. Kalau saudara bisa tahu berpikir yang benar, maka saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Iya, saudara jangan izinkan pikiran negatif. Pikiranmu harus berpikir positif. Tuhan itu positif. Saudara lihat semua orang yang suka pikir negatif, apa-apa negatif, dipikir negatif, ini pasti punya tujuan jelek, ini pasti nanti ini sudah mikirnya negatif terus, saudara. Maka yang negatif datang dalam hidupnya, maka hidupnya jadi lemah, maka hidupnya jadi kalah, maka penuh dengan kepahitan, maka penuh dengan kecewa, memikir yang tidak baik, memikir yang jelek-jelek, dan mengalami yang jelek-jelek dalam hidup kita. Betul, saudara? Rubah ini dulu, mindset kita. Kalau mindsetnya salah, maka langkahnya salah, ngomongnya salah, maka terus melakukan kesalahan dan terus dalam kegagalan. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai merubah pikiran kita, memperbarui pikiran kita. Kalau saudara sudah memperbarui pikiran, maka saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa.
dalam kehidupan saudara. Ya, saudara juga buka hati. Ya, siapa? Saudara berpikir tentang apa? Tentang dirimu. Misalnya lah ya saudara, contoh saja. Tadi baru berbicara tentang nation, bangsa-bangsa. Tuhan panggil gereja kita. Ini waktunya naik level yang lebih tinggi. Ini waktunya saudara untuk bergerak. Ini waktunya dipakai Tuhan. Kemarin saya sampaikan, Tuhan beri visi, Tuhan perlengkapi dengan sinode. Tuhan beri visi, Tuhan melengkapi dengan eksosia. Otoritas sudah diberikan. Tuhan perlengkapi dengan dinamis. Ya, kemampuan, kuasa diberikan pada kita. Kita harus seperti itu saudara. Kalau pikiran kita nggak ngerti, pikiran kita tetap pikir nggak bisa, ya memang nggak bisa. Saudara akan diangkat hidupmu. Saudara akan dipakai jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tergantung saudara mikir saudara. Kalau saudara mikir nggak mungkin, ya nggak mungkin. Seperti yang kau pikirkan tentang dirimu, ya dirimu jadinya seperti itu. Kalau engkau memikir setuju dengan pikiran Tuhan, setuju dengan firman Tuhan, saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Saudara akan disertai Tuhan. Saudara akan dibawa pada Tuhan. Bisa. Contoh lagi ya, yang muda dulu ya. Tahun ini Tuhan berkata wonders. Betul? Wonders. Saudara pikiranmu coba dicek. Ini dicek aja. Saudara mikir enggak tahun ini saudara akan mengalami mujizat? Loh, tiap orang beda-beda. Janjinya ada, tergantung kita. Kalau kita pikir nggak mungkin tahun ini wonders terjadi, nggak jadi, saudara. Ya, saudara ngalami seperti yang saudara pikirkan, nggak mungkin ya. Jadi saudara nggak mungkin ngalami. Ini mempengaruhi. Tuhan sudah berkata, yang kau pikirkan tentang dirimu itu jadinya seperti itu. Kalau saudara mikir, wah pasti Tuhanku maha kuasa kok. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Saudara berpikir, wah ini tahun yang luar biasa. Ini mujizat terjadi saudara. Beda. Jadi sekali lagi, ya perbarui ini. Contoh yang belakang nation ini. Siapa aku? Oh, sekolahku rendah. Betul saudara, bahasa Inggris gak bisa, nation tadi tuh. Ini gimana jadi berkat bagi bangsa-bangsa, nation. Saudara masih ingat waktu saya belajar di Bogota, saudara masih ingat? Lalu pulang Tuhan perintahkan buat konferensi gereja sel, ya internasional. Saya ngomong seperti tadi, ya Susi itu saudara. Bahasa Inggris gak bisa kok buat konferensi gereja saya internasional kemana? Pikiran saya mikir gak mungkin Tuhan, tapi Tuhan berkata bisa. Ini Cesar Castellano dia khotbahnya bahasa Spanyol, tapi nyatanya kamu dari Indonesia datang, itu orang Jepang datang, Australia datang, orang Eropa datang, bisa karena Tuhan yang bisa, yang membuat kita yang tidak bisa jadi bisa. Betul saudara? Satu lagi yang tidak masuk akal ya. Satu lagi, pendidikan saya apa? Pendidik saya itu SMP 1 belum naik kelas. Belum loh saudara itu. SMP 1 aja belum selesai. Ijazah saya SD. Tapi saya mimpin gereja yang punya STT. Ya saudara, punya SKPNK yang bisa mengeluarkan ya ijazah. Ya TK. SD sampai SMA yang bisa mengeluarkan ijazah S1, S2. Kan nggak mungkin kalau cara otak nggak mungkin toh. Nyatanya mungkin. Saudara harus merubah pikiranmu dulu. Kalau engkau mikirnya negatif, hidupmu negatif. Kalau engkau mikirnya tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Itu pikiranmu sendiri. Engkau harus setuju dengan firman. Pikiran Tuhan. Engkau harus sesuaikan pikiranmu dengan firman. Engkau harus sesuaikan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kalau Tuhan ingin bawa saudara jadi berkat bagi bangsa-bangsa, pikiran Tuhan seperti ini, kamu harus setuju. Aku bisa karena Tuhan sudah memikirkan, karena Tuhan sudah siap membuat aku bisa. Hari ini coba saudara cek pikiranmu itu seperti apa. Kalau engkau ingin doamu penuh kuasa, pikiranmu dulu. Kalau saudara mau doamu penuh kuasa tapi mikir gak mungkin, itu doanya itu gak cocok. Betul gak? Doa mulut dengan pikirannya gak cocok, bertentangan. Gak ada kuasa. Doakan orang berpikir ya
yang benar. Seperti Tuhan berpikir. Perbaiki pikiranmu. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu penting dalam kehidupan kita. Ya, taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Jangan banyak mikir negatif. Banyak mikir negatif itu pasti hidupnya ketakutan, hidupnya gelisah, terus nggak bahagia, macam-macam lah, saudara. Ya, perbarui pikiranmu. Kataan sebelah saudara, ayo perbarui pikiranmu. Kataan kanan kiri saudara, perbarui pikiranmu dengan pikiran Kristus yang sesuai dengan firman. Apa yang dipikirkan Tuhan itu juga yang kita pikirkan. Amin, saudara. Yang kedua, miliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman tidak tergoyah, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatunya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itulah dasar. Saudara ingin punya doa yang penuh kuasa, doa yang penuh mujizat, doa yang luar biasa sekali. Saudara harus punya iman. Iman itu apa? Percaya sungguh-sungguh sekalipun belum mengalami. Percaya sungguh-sungguh sekalipun belum kelihatan. Percayanya sungguh-sungguh, saudara. Iman seperti itu penting sekali. Tetap iman. Kalau iman adalah dasarnya, bahan bakunya, saudara. Kamu nggak punya iman, kamu nggak akan ngalami. Doamu nggak ada kuasa. Yesus selalu berkata terjadi sesuai dengan imanmu. Sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Pikirannya berpikir seperti Kristus. Hatinya percaya. Ya, percaya, saudara. Iman yang tidak goyah, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Iman itu nggak usah dirasa-rasakan. Ambillah keputusan. Aku percaya. Mau percaya. Aku percaya. Ambil keputusan. Mau percaya. Jangan izinkan keraguan-raguan. Saudara, menguasai hatimu. Saudara akan dipakai Tuhan jadi berkat bangsa-bangsa. Aku mau percaya. Betul. Saya ulang-ulang terus, saudara. Sama-sama tema khotbah, sama-sama rimanya diberikan dalam satu gereja, tergantung. Yang percaya yang dapat. Yang nggak percaya nggak dapat. Fakta atau saudara, betul nggak? Saudara tanya, perhatikan semua kesaksian-kesaksian. Itu orang-orang yang percaya. Begitu disampaikan percaya, diimani, diimani, diimani. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, aku mau percaya. Aku mau percaya. Lalu ditambah lagi, bahkan aku menguatkan imanku sendiri. Seperti itu, saudara. Berani percaya. Keputusan kita bukan dirasa-rasakan percaya apa enggak. Jangan dirasa. Iman itu keputusan. Aku mau percaya. Yesus itu Tuhan. Aku mau percaya. Janjinya ya dan amin. Aku mau percaya. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Betul. Aku mau percaya. Aku kalahkan setan. Aku mau percaya. New wonders terjadi. Keputusan. Waktu firman Tuhan disampaikan, ambillah keputusan. Terima. Percaya. Ambil langkah. Ya, bukan dirasa-rasakan. Iman itu tidak dirasa-rasakan, saudara. Tapi ambil langkah, terima, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kau minta dan doakan, apa? Percaya. Percaya. Kamu sudah doa minta, percaya ada kuasanya. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Percaya. Jangan doa Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan. Nanti sembuh dah. Embo ya. Nah, itu bukan iman. Percaya pokok tidak, sudah kira. Keadaannya tidak baik, percaya sudah. Pokok percaya. Itu iman. Dengan apa? Kata Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan. Bahkan kalau kita doa pun percaya sudah
sudah terima, sudah dijawab. Itu diberikan pada kita. Doa seperti itu, doa yang penuh dengan kuasa. Ada kuasa, ada otoritasnya. Yesus juga berkata, saudara, kalau engkau percaya, engkau berkata pada gunung itu pindah. Asal apa? Percaya. Gak diizinkan bimbang. Maka gunung itu akan pindah, saudara. Markus 11 itu, saudara, ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, perintah. Percaya loh. Jangan ragu-ragu itu loh. Percayalah. Itu kan perintah. Itu saudara harus ambil keputusan. Ya Tuhan, aku mau percaya lah gitu. Jangan, Tuhan kamu percayalah. Lah tapi Tuhan, tapi itu nggak ambil keputusan, betul. Tapi duitnya nggak ada kok. Tapi Tuhan, aku nggak ngerti. Jangan tapi aku percaya. Terima kasih Tuhan. Betul? Iya, jadi percaya, saudara. Yesus percayalah pada Allah. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung itu, beranjaklah dan campkan ke dalam laut, dan dia tidak bimbang hatinya, tapi apa? Percaya, saudara, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ada kuasa yang luar biasa. Jadi sejak saat ini ambil keputusan. Percaya, mau percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan, percaya rema yang Tuhan berikan pada setiap saudara. Percaya Tuhan itu bisa, percaya Tuhan itu mau menolong saudara, percaya oh Tuhan itu berkarya, dia jadi jaminan. Ya, bukan dirasakan, ambil langkah, saudara. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadah, jangan takut, percaya saja. Ceritanya ada Yairus, ya kepala ya tempat ibadah, dia cari Yesus. Ketemu dengan Yesus, dia minta tolong Yesus, anakku sakit parah. Ayo Tuhan Yesus datang ke rumahku ya supaya ya anakku bisa sembuhkan anakku. Dia ya datang, tapi di tengah jalan saudara ada perempuan pendarahan 12 tahun kalau saudara masih ingat. Wah, yang punya iman, asaku capek, aku sembuh. Itu percaya saudara, betul gak? Itu keputusan, bukan sembuh, tidak sembuh. Asal aku jamah, jumpai jubahnya, aku sembuh. Dan sungguh-sungguh waktu dia melangkah seperti itu, kuasa Tuhan mengalir, mujizat Tuhan mengalir, sembuh saudara. Tapi waktunya jadi panjang karena Yesus setelah itu tanya, siapa yang jawab aku? Ya saudara, dan akhirnya sampai perempuan ini juga ngaku. Lah, sehingga perjalanannya butuh waktu banyak. Setelah selesai, Tuhan Yesus ajak, ayo ke rumahmu sekarang. Ini sudah selesai perempuan ini. Di tengah jalan, orang dari Roma itu datang berkata, percuma, nggak usah datang lagi, anaknya sudah mati. Jadi nggak usah datang lagi, karena apa saudara? Anaknya sudah mati. Yairus goyah, gimana? Sudah terlambat. Ya sudah mati saudara. Waktu ya Yesus lihat keadaan Yairus ini saudara, ya tadinya percaya, lalu karena sudah diberi kabar anaknya sudah mati, dia takut, dia gentar, dia khawatir, mungkin goyah iman. Tapi Yesus bilang jangan takut, percaya saja, percaya, pegang imanmu lagi, percaya. Saat ini saudara yang mengalami seperti itu, percaya. Yesus berkata percaya saja sudah, nggak usah dipikir-pikir, jangan takut, jangan gentar, percaya saja. Itu yang dikatakan Tuhan, jangan takut, percaya saja. Ambil keputusan, ya Tuhan aku mau percaya saja. Dan akhirnya Tuhan datang ke rumahnya, sungguh-sungguh anaknya dibangkitkan. Anaknya ngalami kesembuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya nanti kita menang. Percaya saja. Gimana lagunya itu ya? Pokok percaya saja nanti menang.
Percaya saja nanti berhasil. Percaya saja nanti lihat new wonder terjadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kita nggak usah ditimbang-timbang, saudara. Cukup percaya. Dan Tuhan bertindak. Dan Tuhan berkarya. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Percaya. Betul, saudara. Tadi saya singgung Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi aku mau percaya. Bahkan aku mau menguatkan imanku, percaya aku terus tidak goyah. Sehingga akhirnya mengalami kasih karunia dan mengalami anugerah yang luar biasa. Kata sebelah, percaya saja. Ambil keputusan, percaya saja. Saat ini percaya, ambillah keputusan. Jangan ragu-ragu. Tindakan itu, ya, pertama pikiran kita diperbarui seperti pikiran Kristus, seperti yang dikatakan, seperti yang difirmankan. Terima seperti itu pikiran. Yang kedua, percaya saja, ambil langkah. Yang ketiga, bisa melihat hasil akhir, bisa melihat hasil akhir. Jadi saudara, ya, pikiran kita dirubah, percaya, bahkan kita bisa lihat nantinya. Jadi misalnya ini orang sakit ya, sampai kita bisa melihat sembuh. Saudara, itu penting. Segala sesuatu kalau kita bisa lihat akhirnya, itu nanti langkahnya akan sampai di situ. Orang kalau mau membangun gedung besar, proyek besar, pasti buat maket. Itu saya gambar. Ya, maket saudara ya, yang kecil saudara. Nanti jadi seperti ini. Bisa melihat nantinya seperti ini. Betul? Ya, set plan-nya macam apa dibuat. Nanti seperti ini, sampai bisa lihat. Orang yang seperti itu beda sekali. Ada orang lihat hutan, ya, padang. Ya lihatnya ini gersang. Tidak ada apa-apa, hutan tidak apa-apa. Tapi beda, ada orang yang lihat ini hutan, ini padang. Nanti ini akan jadi tempat wisata yang luar biasa sekali. Nanti ini akan jadi ini macam-macam. Dia sudah bisa membayangkan, dia sudah imajinasikan, dia bisa lihat nantinya jadi seperti ini, nantinya jadi seperti ini, nantinya jadi seperti ini. Imajinasinya jalan, saudara. Dan saat dia mengimajinasikan, itu saatnya Roh Kudus bekerja melalui imajinasinya, melalui apa yang direnungkannya, saudara. Dan itu Roh Kudus berkarya. Dan itu membuatnya berhasil. Sebelum kita terima secara fisik, kita terima secara roh. Di alam roh kita sudah melihat sembuh. Di alam roh kita sudah melihat dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Di alam roh kita bisa melihat ekonomi yang dipulihkan oleh Tuhan. Harus sampai di situ. Saudara, kalau engkau bisa sampai situ luar biasa. Contoh ya yang sudah sering. Masih ingat ya? Abraham sudah dapat janji. Nanti jadi bangsa besar. Akhirnya jadi berkat, saudara. Iya, tapi lama sekali nunggunya. Dia itu lama loh, saudara. Umur 70 sampai 80, 10 tahun belum. 20 tahun belum, betul saudara. Imannya sempat ya goncang, dikuatkan lagi. Goncang, dikuatkan lagi. Ya pernah toh? Tuhan datang, kau akan diberkati luar biasa. Dia bilang, untuk apa diberkati? Aku akan mati, tidak punya anak percuma. Tapi Tuhan kuatkan, betul enggak? Tapi akhirnya Tuhan ya lakukan satu cara supaya akhirnya itu terjadi. Waktu dia imannya diajak keluar, lihat bintang di langit. Untuk apa? Bayangkan. Tuhan berkata, hitunglah, renungkanlah, bayangkan. Nanti seperti itu banyaknya. Dikatakan nanti seperti itu banyaknya. Di sana itu beda sini. Kalau di Israel itu 1 tahun hujannya berapa kali itu bisa hitung. Maka waktu Elia doa, awan setapak saja tidak ada, saudara. Kadang-kadang jadi kalau yang malam itu bintang banyak sekali sudah biasa.
Bisa bayangkan ya, renungkan ya. Nanti seperti itu banyaknya keturunan. Setiap kali dia keluar dari kemahnya, lihat nanti seperti itu banyaknya keturunanku. Nanti seperti itu dia sudah bayangkan. Wah, seperti bintang yang kerlap-kelip. Anaknya manggil-manggil, ayah, bapak, pae, bue lah gitu saudara. Sampai dia bisa membayangkan seperti itu. Nah, waktu dia bisa membayangkan seperti itu, kita berkata, itu sarana roh Allah bekerja. Roh Allah itu bekerja dalam iman, dalam imajinasi. Dan singkat cerita, imannya juga dibangun dan akhirnya jadi seperti itu. Seperti yang dibayangkan. Tuhan ngasih contoh ya bintang, Tuhan juga ngasih contoh apa? Pasir di lautan. Dia lihat sudah enggak terhitung banyaknya. Bisa bayangkan kelak keturunanku tidak terhitung banyaknya. Setiap kali lihat pasir dia bersyukur. Setiap kali lihat bintang bersyukur. Seperti itu banyaknya. Bisa melihat akhirnya nanti seperti itu. Saudara tangkap dulu ya. Dia bisa melihat nanti seperti itu. Sampai ada orang lihatnya nanti aku mati, nanti bangkrut, nanti tuanya menderita. Itu lihat yang negatif. Salah. Orang yang lihat seperti itu bahaya. Harus bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup. Kalau sekarang kita menation, harus bisa membayangkan saudara dipakai Tuhan, saudara diutus oleh Tuhan, luar biasa. Makin saudara merenungkan, saudara bisa senyum sendiri. Mungkin saudara dianggap orang gila itu, senyum sendiri, tidak apa-apa. Aku sedang bayangkan janji Tuhan, aku sedang bayangkan nanti aku jadi seperti itu. Aku sedang membayangkan. Saya pernah saksikan saudara dulu waktu ya kita masih gereja mula-mula. Lalu saya pernah saksikan, nggak tahu saudara ingat nggak ya? Saya itu sudah pernah masuk di gedung Biskup Setar. Waktu itu belum punya kita loh saudara. Karena sudah tutup saudara. Ya ditawarkan boleh ya datang lihat tempatnya. Aku sudah masuk di atas. Jadi waktu aku di itu misalnya Biskup ya kan ada toh. Itu kan. Saya di sana saya sudah bayangkan saya khotbah di sini itu saudara. Sudah bisa bayangkan lah itu saudara. Ya dulu tempatnya masih kecil. Jemaatnya masih 100 tapi saya sudah bayangkan nanti saya akan melayani di sini. Nanti saya khotbah di tempat ini saudara. Itu melihat nantinya. Saudara dengar dulu. Seperti bangun orang rumah tadi. Bangunan besar-besar itu pasti semua ada marketnya. Pasti ada set plan-nya. Betul saudara? Saat ini seperti ini. Nanti seperti ini. Nanti seperti ini. Mulai berpikir seperti itu. Mulai berjuang seperti itu. Dan akhirnya terjadi seperti itu. Itu punya visi impian yang sampai bisa dilihat. Bukan ngomong aku punya visi. Biar enggak ngerti. Jangan. Loh betul saudara. Dibayangkan, direnungkan sampai nanti seperti ini loh. Itu akan buat roh saudara menyalanya. Itu akan buat roh saudara berkobar-kobar. Itu akan membuat roh Allah itu bergerak luar biasa. Itu akan membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Betul? Jadi saudara berusaha seperti itu. Nanti akan seperti itu. Ingat gak yang pernah saya Yakub juga sama diajari oleh Tuhan. Yakub itu kerja ditipu mertuanya terus. Betul ya saudara? Ya sekian lama ditipu terus. Kerja belasan tahun tidak punya apa-apa. Lalu dia berkata aku mau balik saja gitu saudara. Ya tidak dapat apa-apa. Tapi akhirnya dia berkata pada mertuanya sekali lagi. Sudah oke, aku mau kerja lagi. Ya. Tapi ada syaratnya. Siapa ingat syaratnya apa? Ini dia akan bantu membawakan kambing domba, betul gak? Berikan aku khusus ya, yang putih saja, yang ada belang, yang coklat, yang apa? Bawa anakmu sendiri. Aku khusus putih saja. Lah nanti yang putih ini kalau bisa punya anak bukan putih, belang, ya itu baru punyaku. Loh, enggak masuk akal loh saudara. Putih sama putih, anaknya apa? Ya putih saudara. Bule sama bule, anaknya apa? Ya bule saudara. Betul gak saudara? Ya toh?
Bagi mertuanya itu, wah ini mantu bodoh. Ya selamanya dia tidak dapat apa-apa, no. Senang. Jadi semua diambil, disisakan yang putih saja kasihkan dia. Jadi semua dijauhkan sejauh mungkin. Tapi Yakub melakukan sesuatu, saya percaya itu diajari Tuhan. Apa yang dilakukan? Setiap kali dia bawa kami domba, dan sana jalan berhenti lagi ya di tempat palungan. Saat kambing itu kawin, dia buat daun, masih ingat, dibelang-belang, betul saudara ya, dikupas-kupas gitu. Jadi daunnya tidak polos hijau, ya luka-luka itu, gambaran belang. Selalu ditaruh di palungan. Ada domba kawin dikasih daun seperti itu. Bukan mantra, saudara. Bukan mantra. Itu saudara tahu, imajinasi. Setiap kali ada dombanya kawin, dia terus mengimajinasi anaknya seperti daun itu, belang, belang, belang. Besok anaknya belang, besok anaknya belang. Sudah dibayangkan belang, 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 belang. Metu belang tenan. Loh, betul kok Alkitab bilang gitu tak? Betul tak? Apa yang kita lihat, kita bayangkan itu ada kuasa. Betul, ada banyak toh orang nggak punya anak, wah di rumah pasang foto ini ada kan ya, yang kesaksian itu ada ya kemarin itu ya, dipasang, wah sampai beli popok macam-macam gitu saudara. Sudah bayangkan seolah anak-anaknya sudah ada. Nanti itu tapi saya jelaskan dulu. Betul saudara, itu terus dilakukan. Wah ini dia dapat banyak, malah dia mulai kalau dombanya itu kurang baik nggak diimajinasi. Sing bagus-bagus saudara, sing lelek gentinggu mertua di sana, tidak apa-apa. Sing apik-apik saja, dia gunakan ilmunya seperti itu. Belang, 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 belang. Ininya jalan tapi. Bayangkan, ngimani, imajin seperti itu. Seperti itu banyaknya, luar biasa, nggak terhitung, nggak terhitung lagi, nggak terhitung lagi. Jadi itu harus bisa sampai engkau itu melihat jadinya nanti. Dengan apa? Merenungkan. Maka Tuhan berkata, renungkan firmanku siang malam. Seperti yang dikatakan Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan, renungkan. Betul? Tuhan berkata kepada Yosua, masuk, dapatkan tanah perjanjian. Betul? Ini waktunya, Kairosnya datang, gua akan dapat tanah perjanjian. Lalu salah satu pesannya apa? Tapi jangan lupa ya, renungkan firmanku siang malam, renungkan janjiku siang malam, renungkan. Dia sudah bisa membayangkan, berjalan disertai Tuhan, menang. Dapatkan lagi. Itu perintah Tuhan, renungkan. Jangan merenungkan yang gagal. Kalau saudara suka merenungkan gagal terus. Betul saudara. Harus bisa mulai sampai lihat nantinya. Jangan melihat nanti jadinya jelek. Jangan lihat nanti jadinya gagal. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat janji Tuhan. Lihat perkataan Tuhan. Imani. Bayangkan. Itu luar biasa. Dan saudara akan lihat suatu. Itu caranya Tuhan. Tak usah contoh lagi ya. Selain Abraham, Yakub, Yusuf. Tuhan caranya beri mimpi. Betul? Dia sedang mengikat gandum. Ya, lalu gandum ikatannya kakaknya tunduk. Itu untuk imajinasi. Dan Yusuf itu tahu artinya. Tuhan sudah bukakan. Artinya nanti kakak-kakakmu akan sujud semua. Nanti kakak-kakakmu akan sujud. Engkau akan lebih dari semua kakak kamu. Itu sudah masuk di pikirannya dia. Nanti seperti itu loh. Itu gambaran yang dipakai untuk dia mulai berkarya. Setelah itu masih lagi bulan dan bintang juga sama. Artinya Tuhan berkata lagi, bahkan lebih daripada orang tuamu. Tuhan akan berkarya. Itu sarana saudara yang jadi dipakai oleh Yusuf tadi. Bayangkan, imajinasi. Ada tantangan gak gentar. Dia tetap pegang terus. Ada godaan dia tidak mau. Dia tetap sudah bisa membayangkan. Nanti aku diangkat oleh Tuhan. Nanti saatku diangkat oleh Tuhan. Nanti semua lebih daripada yang lain.
Bedakan itu. Banyak orang, kalau di gereja dulu saya ceritakan, ada berapa loh full time kita, orang yang anak bertahun-tahun, pakai bantal gitu saudara. Kalau terus pakai daster, kalau ditekoi meteng katanya gitu saudara. Istri saya sampai sudah waktu pergi sudah berikan kadonya, sampai bulannya lu kok lahir. Oh mundur delay. Kok delay. Wong ngambil kok delay. Tapi akhirnya sungguh-sungguh punya anak. Ya dah. Sampai engkau bisa melihat. Tadi kata Yesus, engkau minta, percaya sudah terima. Gimana sudah terima? Ya di alam roh itu sudah diterima. Bayang no. Apa yang dijanjikan Tuhan sampai itu rema. Sampai itu menyala roh saudara. Seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Yakub. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Ya, satu lagi saudara, pengakuan mulut. Ada pengakuan lewat mulut kita, ucapan. Perkataan itu penting sekali. Amsal 18:21, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga ucapan kita, saudara. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Yang kau katakan itu akan datang, kau akan makan yang kau katakan itu. Betul? Ayatnya panjang sekali benar. Ya betul saudara. Perut kita lapar atau kenyang tergantung mulut kita. Hidup mati tergantung mulut kita. Yang kita katakan. Katakan firman benar. Katakan Tuhan itu pasti. Akui janji Tuhan tidak berubah. Akui Tuhan bisa. Akui Tuhan tidak lalai. Akui firman Tuhan pasti jadi. Deklarasikan. Itu termasuk seperti profetik. Ucapkan dan kau akan lihat sesuatu yang luar biasa. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Hati percaya, mulutnya mengaku, diucapkan bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hatimu percaya tapi ucapkan. Yesus. Maka di situ ada kuasa. Yosua 1 ayat 8 tadi juga. Yosua 1 ayat 8a saja. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat itu. Selain direnungkan, dikatakan. Selain direnungkan, dikatakan. Sekali lagi, selain direnungkan, dikatakan. Berani mengucapkan, berani mengatakan. Ada orang sudah dapat rema, bahkan Tuhan sudah mulai bekerja. Dikon saksi, sok mbene nek wis bener-bener jadi bersaksi. Wah itu maju mundur. Orang yang dapat rema itu berani ngomong. Yusuf itu dapat itu berani ngomong. Betul tak? Semuanya, saudara. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Abraham. Saudara lihat ya, Abraham itu dapat janji, diimani, saudara, dia ambil langkah iman. Bahkan waktu goyang imannya dia berusaha menguatkan imannya terus, saudara, betul? Ya, lalu disuruh lihat bintang, mengimajinasikan. Setelah itu ada satu langkah, yang terakhir apa? Ganti nama. Apa? Ganti nama. Jadi sekarang, saudara, suruh ganti nama. Itu menubuatkan masing-masing. Jadi istrinya kalau manggil suaminya disuruh apa? Namanya dirubah jadi Abraham itu bapak banyak bangsa. Jadi istrinya kalau manggil suaminya bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Kamu anak oke gitu. Bapak banyak bangsa. Padahal nggak punya anak. Tapi kuasa perkataan. Sebaliknya juga sama. Kalau suaminya manggil istrinya ibu banyak bangsa. Padahal mandul. Tapi tetap diucapkan. Ibu bangsa. Anak oke. Anak oke, anggotanya oke, rezekinya oke. Mengucapkan, itu betul saudara, mujizatnya besar.
Wonders, bukan hanya wonders, mujizatnya oke. Betul? Ditanya dengan orang, namamu siapa? Bapak banyak bangsa gitu saudara. Padahal nggak punya anak saudara. Disuruh ngomong gitu, kalau kamu panggil aku ya jangan lupa ya namaku Bapak banyak bangsa. Betul? Itu berani ngomong. Berani ngomong bukan ngomong besar. Itu karena imannya tadi loh. Karena percayanya dengan Tuhan itu loh. Karena rema yang menyala itu loh. Berani. Visi setiap kita dapat visi saya harus berani ngomong. Kalau enggak berani ngomong belum tentu ada kuasanya. Ucapan kita itu mengalirkan kuasa. Bos perintahkan gunung pindah. Kalau enggak ngomong hanya di di batin saja ya jadinya cuma kebatinan. Loh, ya harus berani perintahkan gunung itu pindah. Ada setan. Saudara nggak cuma di batin, tan gitu juga. Setan pergi. Lah berani ngomong. Ya tak? Sakit sembuh. Loh betul saudara. Perkataan. Orang saudara lihat ya. Yang ngomongnya negatif terus. Saudara lihat ya. Saudara ada ketemu orang beda-beda. Yang bahasanya selalu negatif lah. Hidupnya negatif terus. Betul itu betul. Sudah. Kalau saudara kenal siap ngomong masih negatif terus. Pikirannya negatif. Ngomongannya negatif. Semua dianggap selek terus. Selalu hidupnya juga negatif terus. Tapi orang yang berani berkata. Iman dalam Tuhan. Deklarasikan janji Tuhan. Deklarasikan pertolongan Tuhan. Berani ucapkan. Ada kuasa. Ngalami. Betul tak? Itu tidak mudah loh. Ayo ganti nama itu tidak mudah loh. Itu deklarasikan loh. Ucapan. Saling menubuatkan. Saling mujeke. Ya. Itu ada kuasa. Dengan itu Abraham akhirnya istrinya yang mandul yang gak punya anak jadi nyata. Keturunannya tidak terhitung. Termasuk kita ini semua keturunan Abraham. Itu doa yang ada otoritas. Doa yang ada kuasa. Doa yang mendatangkan mujizat. Dan saudara imani sesuatu yang luar biasa terjadi. Ku kan tulis seperti yang sebuah bagi berdiri saudara. Ku melihat seperti engkau melihat, seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan. Ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Tulis saudara. Ku melihat seperti yang kau melihat, seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan. Ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat, seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan. Ku melangkah dalam rencana-Mu. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kita. Punya doa yang penuh dengan otoritas. Punya doa yang penuh dengan kuasa. Dunia ini selalu ada peperangan-peperangan dengan kuasa kegelapan. Iblis seperti singa yang mengaum kata Tuhan. Yang ingin menerkam kita. Yang ingin menjatuhkan kita. Padahal sepertinya Yesus sudah menang. Yesus sudah memberi kemenangan pada kita. Iblis harusnya kalah. Tapi dia akan berusaha. Apa yang biasa dia lakukan. Dia akan berusaha menakut-nakuti.
Dia akan berusaha supaya manusia itu gentar. Oh saudara, jangan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Saudara melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Saudara dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara mulai belajar, saudara. Oh sekarang praktekkan firman Tuhan. Perbarui pikiranmu. Pikiran seperti pikiran Kristus. Pikirlah seperti yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Berpikir yang benar. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru datang. Dulu memang kau orang yang lemah. Dulu memang kau yang kalah. Dulu memang kau tidak berdaya, tidak berguna. Tapi sekarang dilahirkan di dalam Tuhan. Yang lama berlalu. Yang baru sudah datang, saudara. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal harganya. Oh, sakitmu bisa disembuhkan karena Yesus sudah menanggung di atas kayu salib. Bilurnya itu jaminan untuk kesembuhan saudara. Dia sudah disakiti supaya saudara dan saya bisa disembuhkan. Dia dibuat miskin di atas kayu salib. Sebetulnya dia kaya. Dia rela ditimpa kutuk kemiskinan supaya kita lepas dari kutuk kemiskinan, supaya kita bisa diberkati, supaya hidup kita bisa jadi berkat yang besar. Saudara berpikir seperti Tuhan berpikir, saudara. Oh, miliki iman yang tidak goyah. Jangan mau imanmu goyah. Terus berusaha seperti Abraham. Kuatkan imanmu. Oh saudara, oh Abraham berkata, terus ya sekalipun tidak ada dasar percaya, aku mau percaya. Bahkan aku terus menguatkan imanku sendiri. Saudara, dan itu satu yang luar biasa. Jangan izinkan imanmu goyah, saudara. Juga saudara, jangan lupa firman Tuhan ngajari, lihat nanti hasil akhirnya. Bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Seperti Abraham bisa melihat bintang di langit. Oh seperti itu banyaknya keturunannya. Dia bisa membayangkannya. Dia bisa mengimajinasikannya. Dia bisa merenungkan. Oh dia bisa bayangkan sesuatu yang luar biasa. Membuat dia tertawa. Sukacita membuat dia semangat kembali, membuat imannya dibangkitkan. Saudara, renungkan apa yang kau doakan diberi oleh Tuhan. Percaya sudah terima. Bayangkan saudara sudah terima apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara terima kemenangan. Saudara terima, sudah terima wonders, keajaiban. Saudara terima bangsa-bangsa. Saudara, dan saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan yang terakhir berani mengucapkan, saudara, atur perkataanmu. Jangan izinkan mulutmu mengatakan yang jelek, mengatakan yang nyakiti, mengatakan yang negatif. Ada kuasa menciptakan, ada kuasa merubah, saudara. Ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan seperti yang dikatakan Tuhan, ucapan janji Tuhan. Katakan firman Tuhan senantiasa. Dan saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang menjabarkannya, Kau yang jadikan ini pewahyuan. Bahkan Kau yang membuat setiap kami bisa melakukan dan mengalami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.